Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama aku Siva Nafisal Sabila, NIM 1602204049 dari kelas DB4401A. Seperti judul dari video ini, membedah material dan teknik bagian dari kacamata. Pada video kali ini, saya akan membedah kacamata yang ada pada gambar di samping, mulai dari material yang digunakan hingga teknik pembuatan bagian-bagian dari kacamata tersebut. Yuk kita simak! Sebelum itu, aku mau membahas apa itu kacamata, bagaimana sejarah dan jenis-jenis kacamata, dan alasan pilih produk kacamata ini. Oke, jadi produk yang aku pilih sebagai objek dalam penelitian ini adalah kacamata. Definisi dari kacamata itu sendiri adalah lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan. Sekarang, kacamata selain menjadi alat bantu penglihatan, kacamata juga sudah menjadi pelengkap gaya serta menjadi alat bantu khusus untuk menikmati hiburan seperti kacamata khusus 3 dimensi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sejarah perkembangan dan jenis-jenis kacamata. Sejarah perkembangan dan jenis-jenis kacamata bisa dilihat pada cuplikan berikut ini. Yuk, cekidot! Who doesn't know glasses? Untuk yang membutuhkan alat bantu penglihatan, kacamata telah menjadi aksesoris sehari-hari. Dan ternyata, kacamata ini sudah ada sejak lama. Sejarah kacamata pertama kali dimulai dari Nero, seorang kaisar Roma yang berkuasa pada tahun 54 hingga 68 sebelum Masehi. Nero selalu menggunakan batu permata cekung untuk membaca hingga menonton pertunjukan. Padahal belum diketahui pasti apakah Nero memiliki masalah penglihatan atau tidak. Tapi siapa yang pertama kali menggunakan kacamata dengan bentuk yang seperti kita temui sekarang? Mereka adalah bangsa Cina. Bagi bangsa Cina, waktu itu kacamata digunakan sebagai jimat keberuntungan atau alat untuk membuat mereka terlihat lebih keren dan berwibawa. Kacamata pertama yang digunakan orang Eropa hanya kaca pembesar yang dipegang dengan satu tangan. Setelah itu, barulah digunakan lensa kaca ganda yang diberikan gagang supaya bisa dikaitkan ke telinga. Lalu gagangnya dihilangkan dan diganti dengan pita atau tali agar bisa diikatkan di kepala. As time goes by, muncullah ide untuk menggunakan kawat bengkok yang dikeraskan untuk menjadi gagang di telinga. Dan tada! Jadilah bentuk kacamata seperti di zaman sekarang. Berawal dari kebutuhan untuk membantu penglihatan, kini kacamata memiliki berbagai macam bentuk dan juga fungsi. Selain kacamata baca, ada satu nih fashion item yang banyak diminati karena bisa membuat penampilan jadi lebih stylish. You must have known about this. Sunglasses. Kacamata dengan lensa gelap ini biasanya dipakai untuk melindungi mata dari silau teriknya sinar matahari. Sunglasses memiliki bentuk yang beragam. That's why banyak orang yang menggunakannya untuk tampil lebih gaya, meaning it's fashion. And next, buat yang suka banget nonton di bioskop, pasti udah nggak asing sama jenis kacamata yang satu ini. Yap, kacamata 3D. Kacamata ini menjadi favorit para penikmat film 3D karena memberikan efek lebih hidup dan lebih nyata dari film yang ditonton. This item makes you enjoy the movie more. Dan ada satu item lagi yang praktis dan juga dibutuhkan banyak orang, yaitu contact lens. Contact lens ini memiliki dua fungsi sekaligus. Selain berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, contact lens juga bisa membuat penampilan lebih stylish dengan beragam pilihan warnanya. Plus, contact lens is simpler than glasses. Kita tahu terkadang memakai kacamata nggak bikin nyaman, and contact lens is the solution. There you go. Nah, selanjutnya adalah alasan kenapa aku pilih kacamata sebagai objek penelitian ini. Jadi, alasan aku pilih objek penelitian ini karena kacamata terdiri dari 3 bagian utama yang terbuat dari 3 jenis teknik yang berbeda. Ketiga bagian utama inilah yang kemudian akan diteliti guna mengetahui apa saja isi bagian-bagian dari kacamata tersebut, mengapa bagian-bagian tersebut dibuat dari bahan teknik yang berbeda, serta proses pembuatan masing-masing dari bagian-bagian kacamata tersebut.
Nah, selanjutnya aku akan bahas apa aja sih 3 bagian utama dari kacamata itu. Oke, jadi 3 bagian utama dari kacamata ini adalah lensa kacamata, engsel pada frame kacamata, dan frame kacamata. Guntingan dari ketiga bagian kacamata ini juga terletak pada bahan pembentukannya yang berbeda satu sama lain. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai ketiga bagian kacamata dan bagaimana teknik proses pembuatannya. Yuk kita simak. Yang pertama adalah bagian lensa kacamata. Pada umumnya, lensa kacamata dibedakan menjadi 2, yaitu lensa mineral biasa disebut dengan lensa kaca dan lensa organik biasa disebut dengan lensa plastik atau lensa mika. Masing-masing jenis lensa tersebut memiliki karakteristik seperti pada gambar di atas. Pada kacamata ini menggunakan lensa organik atau bisa disebut lensa polimer plastik. Lensa ini terbuat dari polimer plastik yang disebut CR39, singkatan dari Columbia Resin 39. Disebut CR39 karena itu adalah formulasi ke-39 dari plastik semu termal yang dikembangkan oleh PPG Industries pada 1940-an. Alasan lebih menggunakan lensa polimer ini karena bobotnya yang ringan, setengah dari berat kaca, biaya rendah, berkualitas optikal yang luar biasa. Plastik CR39 tetap menjadi bahan yang populer untuk lensa kacamata sampai sekarang. Selanjutnya, proses pembuatan dapat kita lihat pada cuplikan berikut. Check it out. Proses pertama dimulai dari pengambilan bahan lensa setengah jadi ini. Lensa ini terbuat dari polimer plastik yang lebih tahan lama dan ringan dibandingkan dengan kaca. Sedangkan bahan baku polikarbonat bentuk lensa dikembangkan pada tahun 1970-an. Tak hanya lebih tipis dan ringan, bahan ini juga 10 kali lebih kuat daripada plastik biasa. Lensa dipilih sesuai dengan permintaan konsumen yang diterima oleh perusahaan yang berdiri sejak tahun 1972 ini untuk masuk ke proses pengecekan dan memastikan tidak ada kecacatan sedikit pun. Pastikan lensa sudah terlindungi sebelum masuk proses pemotongan. Lensa-lensa ini dilapisi dengan cairan alloy dan dipasang penyangga untuk kemudahan di proses selanjutnya. Baru deh kita masuk ke tahap pemotongan. Semuanya serba otomatis loh. Dipotong berdasarkan data yang telah diinput, jadi dijamin akurat. Gak perlu nunggu lama, cukup 5 menit lensa sudah terpotong. Selanjutnya, lensa dihaluskan untuk menghilangkan sisa-sisa pemotongan. Tak hanya lensa standar, pabrik ini juga membuat lensa warna yang pastinya bisa buat bergaul pemirsa. Proses pewarnaan ini memerlukan beberapa tahap pewarnaan, tergantung dari intensitas dan warna yang dipilih. Semakin terang warna yang diinginkan, makin banyak proses pencelupan warnanya. Lanjut masuk QC untuk mengecek ukuran dan ketebalannya. Lalu direndam dengan larutan anti gores untuk melapisi lensa dari goresan sentuhan benda keras. Gak cuma anti gores, lensa-lensa ini juga diberi lapisan anti air, anti UV hingga anti silau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Proses ini memakan waktu 3-4 jam ya. Tahap terakhir lensa akan dipotong sesuai dengan bentuk frame yang diinginkan. Dan jadi deh kacamatanya. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan lensa kacamata. Pada video tersebut, pemotongan lensa menggunakan alat bantu mesin pemotong lensa. Adapun proses manual untuk memotong lensa sebagai berikut. Yang pertama, proses mold. Pada proses ini, pertama-tama kita menyiapkan lensa mentahan. Lalu, pembuatan pola pada lensa awal menurut bentuk display lens frame dengan cara digambar menggunakan permanen marker. Kedua, proses broker atau broker. Setelah di broker, lensa mentah dipotong menggunakan gunting atau tang potong sesuai pola. Tentu saja ini butuh kehati-hatian ekstra guys. Nah, proses yang ketiga adalah facet. Penghalusan pertama setelah lensa terpotong barulah mulai dibentuk menggunakan mesin facet ini guys. Gambar berikut adalah saat lensa masih dalam potongan kasar. Selanjutnya beveling.
proses facet langkah terakhir yaitu bernama beveling. Untuk membuat bevel atau tepian lensa supaya lensa mudah dipasang dan dilepas dari frame, proses ini juga dengan penghalusan guys. Hasil beveling dan penghalusan pembersihan lensa. Selanjutnya tahap terakhir guys. Setelah bevel sudah jadi dan dipastikan rapi, proses finalnya tinggal dibersihkan menggunakan spiritus. Fungsi utama untuk menghilangkan marker pada kaca tersebut. Selanjutnya adalah engsel kacamata. Engsel kacamata pada umumnya mirip dengan engsel biasa seperti engsel pintu. Namun, engsel kacamata lebih kecil dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu hanya berbentuk poros. Hal ini dikarenakan pada ujung frame kacamata dan band atau bagian batang kacamata yang akan dihubungkan dengan engsel sudah membentuk suatu bentuk yang bisa digabungkan. Dengan ditambahkan poros di tengahnya, engsel atau poros kacamata ini terbuat dari metal dan biasanya adalah stainless steel. Selanjutnya adalah proses pembuatan engsel kacamata. Proses pembuatan engsel kacamata ini sama seperti pembuatan poros stainless steel. Ada bermacam-macam proses pembuatan stainless steel. Namun pada penelitian ini, proses pembuatan stainless steel adalah menggunakan proses dapur cawan. Adapun langkah-langkah dalam proses dapur cawan adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan baja bekas dan besi kasar dalam cawan. Kemudian dapur cawan ditutup rapat. Masukkan gas-gas panas yang memanaskan sekeliling cawan dan muatan dalam cawan akan mencair. Baja cair tersebut siap dituangkan untuk dijadikan stainless steel dengan menambahkan unsur logam lain yang diperlukan, antara lain kromium, nikel, mangan, dan yang terakhir adalah aluminium. Selanjutnya adalah frame kacamata. Frame kacamata atau bingkai kacamata ini digunakan untuk melindungi lensa kacamata agar nyaman ketika digunakan. Frame kacamata dapat diklasifikasikan menurut bahan utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah frame metal. Yang kedua adalah frame plastik. Dan yang ketiga adalah frame kombinasi berbahan dasar plastik dan logam. Nah, pada penelitian ini frame yang akan dibahas adalah frame berbahan polimer. Hal tersebut karena frame polimer lebih sering dipilih dalam pembuatan kacamata karena beberapa alasan. Antara lain yang pertama, polimer lebih ringan dari material teknik yang lainnya. Yang kedua, polimer merupakan material teknik yang unik karena ada yang bersifat brittle dan ada yang bersifat ductile. Dan yang ketiga, harga bahan baku polimer lebih murah daripada material teknik yang lain. Frame dengan bahan polimer lebih dikenal di kalangan umum dengan frame plastik. Biasanya frame plastik terbuat dari selluloid propinat, selluloid nitrat, optil, dan polyimide. Oke, selluloid propinat. Bahan ini memiliki elastisitas yang tinggi, mudah disetel sehingga menunjukkan kenyamanan pada pemakainya. Jenis ini lebih tahan terhadap panas dan lebih stabil. Selluloid propinat banyak digunakan sebagai bahan dasar frame plastik karena keunggulannya tersebut. Nah, yang kedua adalah selluloid nitrat. Jenis ini juga sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan frame plastik karena bahan yang lebih mengkilap namun mudah terbakar. Biasanya selluloid nitrat dipasangkan pada tulang metal yang terdapat pada bagian dalam di tangkai samping atau template dari frame kacamata tersebut. Yang ketiga, optil. Bahan dasar plastik optil ini menggunakan akrilik optil, memiliki sifat yang kaku dan mudah patah. Namun dengan pemanasan yang tepat, frame ini akan mudah untuk dibentuk atau disetel sesuai dengan kebutuhan dan juga memiliki bobot yang lebih ringan. Tahan terhadap zat kimia serta suhu tinggi, optil akan tetap terlihat mengkilap walaupun telah lama dipakai. Bahan ini paling baik untuk pengidap alergi kulit serta harganya lebih murah. Selanjutnya adalah polyimide. Bobotnya yang ringan hampir sama dengan optil, namun lebih lentur dan pada tangkainya terdapat tulang besi. Jenis ini mudah berubah bentuk bila terkena panas terlalu lama. Polyimide akan menciut dan tidak bisa kembali seperti semula. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan frame kacamata dengan metode cetak.
Nah, itu tadi penjelasan dari material dan teknik bagian-bagian kacamata. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap penonton dapat teredukasi dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!